11. Selokan di malam hari. Setelah mengetahui bahwa Presiden Lu bukanlah dalang, saya tidak tahu kemana harus berpaling. Wei Ge tiba-tiba menelepon saya dan berkata dia telah menangkap Wei Yingqing. Sejujurnya, monyet gila seperti dia bisa menangkap tikus yang menerkam sudah cukup aneh. Jadi ketika dia mengatakan dia telah menangkap hantu wanita pembunuh legendaris, aku tidak akan percaya padanya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Anda harus ingat, dia melarikan diri dari Sui King dan senjatanya 2 kali. Bukankah kamu bersama dengan Miao Miao? Bagaimana kamu akhirnya mengejar hantu? Aku curiga dia sudah gila. Jadi aku ingin melihat apakah dia masih bersama Miao Mayu. Miao Miao lah yang membawaku untuk menangkapnya. Cepat ke sini. Kami berada di dekat saluran pembuangan badai ke saluran pembuangan. Periksa peta saluran pembuangan dan Anda akan dapat menemukan kami. Wei Ge menangkap Wei Yingqing adalah hal yang mustahil. Tetapi dia tahu bahwa dia harus membayar mahal karena bercanda tentang hal seperti ini. Bahkan jika Sui King tidak mengubahnya menjadi seorang kasim tinju Zen akan cukup untuk menanganinya. Apakah ini jebakan lain? Mungkin bukan Wei Ge yang menangkap Wei Yingqing, melainkan dia dan Miao Miao yang ditangkap olehnya. Saya membuka peta saluran pembuangan. Saluran pembuangan badai berada di bagian paling utara kampus. Itu tidak jauh dari asrama wanita. Itu membuatku curiga bahwa ini jebakan. Tetapi terlepas dari siapa yang menangkap siapa, kami masih harus melakukan perjalanan ke sana. Akan lebih baik jika Wei Ge benar-benar menangkap Wei Yingqing, tetapi jika sebaliknya, kita masih tidak bisa membiarkan dia dan Miao Miao mati. Setelah saya menjelaskan situasinya kepada bos, dia mengatakan bahwa semua polisi di kampus berada di bawah perintahnya dan dia akan membantu kami jika memungkinkan. Tetapi ketika saya meminta beberapa polisi bersenjata untuk melindungi kami, dia berkata, tugas polisi adalah melindungi warga. Bagaimana Anda bisa meminta seseorang untuk melindungi Anda? Hentikan omong kosongmu dan bergeraklah. Ular abadi yang bersembunyi di selokan bisa keluar kapan saja dan membahayakan siswa yang tidak berdaya. Menyebarkan kepolisian lebih tipis memang akan sulit. Saya tidak bisa menyalahkan bos karena tidak berperasaan dalam kasus ini. Dia punya masalah sendiri. Saat itu tidak ada pilihan lain. Kami hanya harus gigit jari dan masuk. Mudah-mudahan Wei Ge benar-benar menangkap Wei Yingqing. Jika tidak, Zen dan Sui King akan bertahan dengan baik. Tetapi hidup kecil saya mungkin akan segera berakhir. Matahari terbenam dan langit menjadi gelap. Kami bergegas ke ujung utara kampus, tetapi kampus itu sangat terpencil dan sepi. Di ruang terbuka dekat saluran pembuangan, kami menemukan Wei Ge dan yang lainnya. Orang ini benar-benar menangkap Wei Yingqing. Tapi dia berbaring miring dengan lemah dan rasa sakit di wajahnya sangat jelas. Tubuhnya ditutupi dengan bubuk kuning, dan ketika Anda mendekatinya, ada bau yang sedikit menyengat. Wei Ge mengenakan sandal dan kakinya bertumpu di atas tubuhnya. Dia menembak kami dengan tanda V dengan jarinya, seperti sedang mengambil foto. Dari pakaian compang camping di tubuhnya, memang terlihat seperti ada semacam pertengkaran, meski hasilnya benar-benar tak terbayangkan. Miao Miao sedang duduk di samping, tidak terlalu jauh. Wajahnya terlihat sangat lelah, seperti dia baru saja mengalami banyak kesulitan. Zen menarik tongkatnya dan mengulurkannya di depannya, menunjuk ke arah Li Weiqing. Dengan waspada, dia pindah ke Miao Miao dan membantunya berdiri. Sui King mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke hantu wanita itu. Kalau dia tiba-tiba mencoba menyerang kami. Kami semua berjaga-jaga, tapi Wei Ge berkata, tidak perlu terlalu cemas. Dia tidak bisa bergerak. Saya melihat bubuk kuning di tubuhnya dan mengerutkan kening. Itu bukan belerang di tubuhnya, bukan? Benar, itu belerang. Seolah memuji kecerdasannya, dia menoleh kepada kami dan menyemburkan. Setelah kami berpisah dengan kalian, kami hanya berjalan-jalan di sekitar kampus. Ketika kami sudah dekat dengan gedung akademis, Miao Miao tiba-tiba berkata bahwa dia pusing. Lalu dia berkata dia melihat Prof. Xiao. Lalu dia terus mengoceh tentang omong kosong. Dia bersikeras agar saya membantunya ke daerah ini. Saya hanya bisa melakukan apa yang dia minta. Untungnya dia tidak terlalu berat. Jika itu Zen, saya tidak akan bisa mendukungnya.
Zen memelototinya dengan marah. Apakah saya gemuk? Lalu dia tertawa malu. Tidak gemuk. Kamu tidak gemuk. Jadi wanita sangat peduli untuk disebut gemuk. Zen tidak terkecuali. Meskipun dia memiliki tubuh yang sangat bugar dan sehat, dan Anda tidak bisa menyebutnya gemuk, dia tinggi dan jelas jauh lebih berat daripada Miao yang mungil. WIG hanya mengatakan yang sebenarnya. Di bawah tatapan tajam Zen, WIG melanjutkan. Saya membantu Miao ke saluran pembuangan ini dan melihat bahwa Yue Yingqing sedang bersiap untuk memasukinya. Tentu saja dia menemukan kita. Ketika dia melihat kami, dia menunjukkan cakarnya dan menyerang kami. Tentu saja orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung melawan dia. Aku tidak akan bisa memenangkan pertarungan melawannya. Tapi aku masih bisa mengambil kesempatan untuk lari. Jadi aku lari dengan semua tenaga. Petik 2. Kamu kabur dan meninggalkan Miao, kan? Saya memandangnya dengan curiga, tetapi dia memiliki keberanian untuk berkata, saya tidak melarikan diri. Itu adalah retret yang strategis. Mengorbankan sebagian dari kelompok itu lebih baik daripada dimusnahkan seluruhnya. Ketika Anda membawa 100 orang untuk mengeksekusinya untuk membalas dendam untuk Miao. Bukankah semuanya akan baik-baik saja? Ketika aku mendapat kesempatan, aku akan membalas dendam untukmu juga. Aku menyindir. Iklan WIG tahu dia yang salah. Jadi dia berhenti berdalih dan melanjutkan ceritanya. Mungkin karena aku terlalu tampan, tapi dia tidak mengejar Miao yang duduk. Sebaliknya, dia terbang ke arahku dan mendorongku ke tanah. 5 jarinya yang seperti cakar. Dia melirik ke arah 4,5 jari tangan kanan Yue Yingqing dan terbatuk. Menurutku, keempat jarinya yang seperti cakar akan menusuk hatiku. Saya segera memanggil kekuatan internal saya. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya telah mempelajari kitab suci 9 yin. Ini adalah cara surga untuk mengambil dari apa yang berlebihan untuk membuat baik apa yang kurang. Semakin banyak pria ini berbicara, semakin konyol dia. Melihat bagaimana Yue Yingqing diam sepanjang waktu, saya berjalan ke arahnya dan menarik kemejanya. Lebih tepatnya dia menangkapmu dan menemukan kantong belerang di sakumu. Anda dapat memuji saya sesuka Anda, tetapi Sueking dan Zen tidak memiliki kesabaran untuk itu. Saya khawatir. Sueking bekerja sama dan mengarahkan senjatanya ke celana WIG. Zen terus memelototinya dengan jijik. Dia menggigil lalu tertawa. Saya hanya bercanda, tidak perlu terlalu serius. Temukan kebenaran. Segera, Sueking berteriak dengan dingin. Seperti seorang jenderal yang memberi perintah. Diintimidasi oleh senjata Sueking, WIG tidak berani memberikan komentar yang tidak masuk akal. Dia berkata dengan jujur. Dia tampak sangat ketakutan setelah dia memecahkan kantong belerang. Dia mulai mundur menggosok tangannya dan berusaha menghilangkan belerang. Jadi kupikir belerang akan mampu mengatasinya dan menuangkannya ke seluruh tubuhnya. Awalnya, dia berguling-guling di tanah, tapi setelah beberapa saat sepertinya dia tidak bisa bergerak lagi. Seolah dia sudah tidak punya tenaga lagi. Catatan, belerang diduga dapat mengusir ular, tetapi Google tampaknya menyarankan sebaliknya. Mengapa Anda membawa sekantong belerang? Zen bertanya. Ahmu berkata bahwa ada ular abadi di selokan, jadi tentu saja saya harus membawa belerang ke tubuh saya. Kalau tidak, apa yang akan terjadi jika ular abadi itu menggigitku? WIG berkata, senang dengan dirinya sendiri. Alasan kamu butuh waktu lama adalah agar kamu bisa membeli belerang. Kau pengecut, aku membentak. Ini bukan tentang menjadi pengecut atau tidak. Sebagai polisi, sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi warga negara kita. Tapi sebelum kita bisa melindungi orang lain, kita harus melindungi hidup kita sendiri dulu. Jika bukan karena kejelian saya, Miao dan saya pasti sudah mati. Dan kemudian bayangkan tak terhitung banyaknya orang yang akan dia bunuh dengan tangan itu. WIG terus membual. Dia mengeluarkan 4 kantong belerang dari sakunya dan sebuah kwitansi. Kemudian dia berkata, saya membeli ini untuk keperluan kerja. Saya bisa mendapatkan penggantian, kan? Anda adalah pekerja sementara di bagian amnesti. Anda berani menyebut diri Anda polisi? Saya mengambil kantong belerang. Tapi jika kita mendapatkan ular itu abadi, lupakan penggantiannya.
Meminta bos memberi Anda bonus dari sakunya seharusnya tidak menjadi masalah. Aku berjongkok di dekat Yue Yingqing, hendak meminta pernyataannya, tapi dia dengan lemah berkata, "Aku punya hak untuk tetap diam. Meskipun dia tampak seperti ular mati, tidak bisa bergerak dan tanpa kekuatan apapun, mulutnya masih cukup keras kepala. Anda tidak memiliki hak untuk tetap diam." Sui Qing berkata dengan dingin, "Anda telah menonton terlalu banyak film polisi Hong Kong dan Taiwan. Hukum China tidak memberikan hak warganya untuk tetap diam. Kami hanya menawarkan keringanan hukuman bagi mereka yang mengaku dan perlakuan tegas bagi mereka yang menolak. Anda wajib menanggapi semua interogasi polisi," kataku sambil tersenyum. Kemudian saya memberikan nada yang lebih serius, "Siapa tuanmu? Jika Anda tidak mengaku, maka Anda akan didakwa dengan semua kejahatan." Dihadapkan pada pertanyaan saya yang memaksa, dia hanya menutup matanya dan berpura-pura tidur dengan cara yang sama seperti babi mati tidak takut air mendidih. Zhen Zhen sangat marah sehingga dia mencoba membuka mulutnya dengan tongkat. Karena sepertinya tidak ada gunanya menanyainya lebih jauh, saya hanya memborgolnya dan Zhen Zhen serta saya membawanya pergi. Ngomong-ngomong, Miao Miao terlihat sangat kelelahan. Tetapi setelah saya memborgol Yue Yingqing, dia tiba-tiba menjadi hidup. Ketika saya bertanya tentang hal itu, dia hanya mengatakan bahwa dia merasa seolah-olah dia pernah bermimpi sebelumnya. Tetapi dia tidak dapat benar-benar mengingat apapun. Kami menyerahkan Yue Yingqing kepada polisi bersenjata dan memanggil bos untuk tanya jawab. Bos berkata, "Sepertinya kita harus menggunakan beberapa kekuatan untuk membongkar mulutnya." Saya tertawa, apakah dia berbicara atau tidaklah penting lagi. Setelah Yue Tong melakukan perbandingan darah dari hantu wanita tadi malam, bersama dengan laporan otopsi bahwa si pembunuh kehilangan jari tengah, tidak akan sulit untuk meyakinkannya. Sedangkan untuk gurunya, saya curiga dia masih di dalam sekolah. Kami hanya perlu menggunakan belerang untuk pemeriksaan fisik lainnya. Haha, karena Yue Yingqing takut pada belerang, gurunya mungkin tidak lebih baik. Anda bahkan bisa mendapatkan trik seperti itu. Tidak heran Anda adalah rookie CIB tahun ini. Suara santai bos itu tiba-tiba berubah menjadi serius. Menemukan dalang bukanlah masalah yang mendesak. Yang perlu kamu rawat sekarang adalah monster di selokan. Saya berpikir sejenak, itu juga tidak sulit. Ular abadi itu juga harus takut pada belerang. Apalagi menurut peta saluran pembuangan. Luas areal saluran pembuangan cukup luas. Cukup masukkan beberapa polisi bersenjata ke dalam jas yang dilapisi belerang dan kembali untuk menangkap ular itu. Itu, untuk melindungi siswa, akan sulit untuk menyerahkan petugas kepadamu. Suara bos terdengar dari telepon. Kamu tidak bermaksud menyuruh kami pergi ke selokan untuk menangkap monster itu, kan? Kamu mengerti maksudku. Saya dapat membantu dengan pakaian pelindung dan dukungan pemadam kebakaran, tetapi Anda harus menjaga tenaga kerjanya sendiri. Tapi jangan membawa Wei dan Xiao Miao. Mereka tidak akan membantu. Akulah yang harus memikirkan semuanya, kan? Saya terdengar putus asa, lalu diputuskan. Anda adalah komando investigasi saluran pembuangan. Saat kasus ini selesai, saya akan mentraktir semua orang ke pesta ular. Kemudian bos menutup telepon. Iklan, Muge, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu banyak berkeringat? Miao Miao bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, hanya sedikit kepanasan. Ada bencana yang akan segera terjadi. Bisakah saya benar-benar tidak berkeringat? Setelah saya menyampaikan perintah bos, kami menuju ke petugas pemadam kebakaran di dekat hutan kamper. Kami meminjam 3 set pakaian pelindung, botol oksigen, walkie-talkie, Zhen Zhen juga meminjam kapal. Kami membawa semua barang ke lubang saluran pembuangan, dan Zhen Zhen, Sui Qing, dan saya menyesuaikan diri dan menaburkan belerang ke diri kami sendiri. Saya memasukkan sisa belerang ke dalam tas perkaka saya untuk berjaga-jaga. Lalu kami masuk ke saluran pembuangan. WIG dan Miao Miao tetap berada di luar dan tetap berhubungan melalui walkie-talkie dan mengurus logistik lainnya. Pintu masuk ke saluran pembuangan dibangun di sebelah sungai kecil yang gelap. Pintu masuknya sedikit kurang dari 2 meter, dan meskipun kepala kami tidak terbentur saat masuk, selalu terasa seperti Anda akan menabraknya.
Zen dan saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, tetapi Sueking tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Karena iblis ular mungkin menyerang kapan saja. Saya tidak berani memimpin kelompok, tentu saja saya juga tidak berjalan di belakang. Sebaliknya, saya terjepit di tengah, menerima perlindungan keindahan. Zen menyalakan lampu di helmnya dan mengulurkan kapaknya. Aku mengikuti di belakangnya. Sueking dan senjatanya berada di belakang. Lampu di helmnya bergerak mencari. Tidak lama setelah kami masuk ke saluran pembuangan, alat pendeteksi kualitas udara menunjukkan bahwa kadar oksigen menurun. Kandungan metana meningkat saat kami melangkah lebih jauh ke dalam. Jadi kami harus mulai menggunakan tangki oksigen kami. Tangki terasa berat di punggung kami, dan setelah beberapa saat pinggang dan punggung saya terasa sakit. Tetapi jika kita menyingkirkan mereka sekarang, bahkan jika saya bisa berlari lebih cepat dari Liu Xiang, saya akan pingsan sebelum keluar dari terowongan. Catatan, Liu Xiang adalah pelari gawang Olimpiade dan juara dunia. Jalur saluran pembuangan sangat rumit. Mereka saling silang seperti labirin besar. Syukurlah tempat ini cukup jauh dari kota. Jadi sistem saluran pembuangannya tidak saling berhubungan. Jika tidak hanya dengan kita bertiga, kita mungkin harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukan iblis ular berdarah. Dengan gambaran rencana saluran pembuangan di benak saya memerintahkan kelompok itu ke sebuah terowongan di mana kami harus berjalan satu file. Kami juga harus membungkuk dengan pantat kami untuk melewati ruang dan menuju ke asrama. Karena kami harus berjalan dalam posisi membungkuk, Zen menjadi tidak nyaman. Jadi saya hanya bisa meminta dia dan Sueking bertukar posisi. Bagaimanapun, saya tidak akan memimpin. Itu hanya akan mengirim saya ke kematian saya. Sueking tidak mempersulit hal-hal seperti yang dilakukan Zen. Dia baru saja mengangkat pantatnya dan mulai berjalan melalui terowongan. Berjalan di belakangnya, aku tidak bisa menahan diri untuk melamun sedikit. Lagi pula, di depanku adalah wanita dewasa yang dibesarkan, pantat bulat. Saya curiga bahwa pria straight manapun pasti memiliki pikiran kotor dalam pikiran mereka. Saya merasa bahwa saya bahkan bisa mencium aroma melati yang ringan. Tetapi tentu saja, itu tidak seharusnya terjadi karena saya memakai masker oksigen. Dan satu-satunya hal yang bisa Anda cium di selokan adalah bau yang menjijikan dan memicu muntahan. Tak lama kemudian, air selokan pun sudah sampai setinggi lutut. Ada juga banyak kantong plastik dan puing-puing yang mengapung di air, dan kadang ada juga kondom bekas. Dindingnya tertutup lapisan lumpur hitam. Kira-kira, jika digunakan untuk masker wajah, apakah memiliki efek memutihkan? Padahal, saya ragu ada orang yang berani mengujinya. Dindingnya hitam. Air selokan di kaki kami berwarna hitam. Pakaian pelindung di tubuh kami juga berwarna hitam. Selain lampu di helm kami, semua yang terlihat berwarna hitam. Saya tiba-tiba merasa seperti berada di dalam lubang hitam. Seolah-olah saya tidak akan pernah bisa kembali ke bumi di mana matahari bersinar cerah dan angin hangat bertiup di wajah saya. Saat kami mendekati area sekitar asrama, perasaan ini semakin kuat. Saya bahkan merasa bahwa selokan kotor ini akan menjadi tempat pemakaman saya. Saat saya terjebak dalam pikiran saya tiba-tiba bertemu dengan Sueking. Meskipun perasaan itu tidak buruk, aku segera mundur. Jangan sampai aku disebut cabul dan penganiaya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu Zen. Saya berpikir dalam hati bahwa jika kita tidak terjebak di ruang yang sempit, dia pasti akan menendang saya. Sueking memberi isyarat agar kami diam dan mendengarkan. Saya menarik kaki saya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. His. Suara samar dan aneh bergema di terowongan. Hal-hal yang harus kami hadapi, pada akhirnya harus kami hadapi. Pertempuran hidup dan mati akan segera datang.